Gini, bagaimanapun ya, Mas Iyun sudah mengungkapkan semua isi hatinya kepada Fauzana dan Mama Ama Fauzana, sudah diungkapkan semuanya ya. Bagi saya yang mempunyai anak itu seorang wanita, pastinya kita itu kan akan berpikir ya kan, untuk sementara ini ya, Mas Iyun itu di hatinya Bunda Fauzana itu tetap ya yang terbaik. Ini kan bukan permasalahan masalah sekedar percintaan aja, ini kan masalah karir, masalah keberlanjutan ya kan. Ini kan beda pulau teman-teman ya. Ini kan di Sumatera sama di Jawa. Tidak semudah itu untuk kemudian kita berbicara mengenai suatu persatuan. Ini kan sama lah ketika dulu ya kan ada percintaan-percintaan yang lalu-lalu lah. Tidak mudah untuk memutuskan. Oke teman-teman, bertemu lagi. Akhirnya Papi Tom juga pick up bicara menyikapi kehebohan yang sempat dibikin Mas Iyun dalam live-nya beberapa hari lalu. Tapi dari yang disampaikan Papi Tom, rasa-rasanya kita sudah paham lah ya, bahwa sebenarnya di antara mereka, antara Mas Iyun dengan Bunda Fauzana sendiri, itu tidak ada masalah. Apa yang diinginkan Mas Iyun sudah disampaikan kepada Bunda Fauzana, kepada Ama, bunda dari Bunda Fauzana. Nah, yang jadi masalah berikutnya adalah masalah domisili. Saya sudah pernah bahas di video sebelumnya. Nah, ketika bicara masalah domisili, jelas akan berkaitan juga dengan karir. Kita tahu bahwa Bunda Fauzana itu tumbuh besar dan membangun karir itu di Tanah Minang. Nah, ketika ada pilihan harus tetap di Minang atau di Jawa Timur, itu bukan hal yang mudah. Apa yang disampaikan Papi Tom tadi benar. Seorang ibu tidak akan membiarkan anaknya dalam kebimbangan, keraguan. Saya rasa jelas di situ satu pilihan juga untuk Mas Iyun. Dan kalau kita perhatikan pun Mas Iyun akan sangat berat ketika harus meninggalkan Tulungagung, meninggalkan sibukannya yang selama ini sudah dibangun bertahun-tahun. Itulah ketika bicara tentang karir memang tidak mudah, apalagi nanti ketika di Jawa Timur itu sudah banyak sekali artis-artis Jawa Timur yang cukup terkenal dan persaingan pun tidak mudah. Apalagi Bunda Fauzana adalah artis yang banyak menyanyikan lagu-lagu daerah, khusus Minang. Nah, tidak jauh beda juga dengan artis-artis di Jawa Timur yang kebanyakan menyanyikan lagu Jawa. Nah, ketika Bunda Fauzana masuk ke Jawa Timur, di mana komunitasnya, komunitas penyanyi Jawa itu tidak mudah, harus banyak penyesuaian. Makanya momen Deliwafa Fest Januari yang akan datang itu menjadi tolak ukur. Benar yang dikatakan Papi Tom beberapa waktu lalu, Bunda Fauzana bisa membangun karir di Jawa Timur
Itu. Saya juga masih tidak paham dari pernyataan Mas Yun yang masih saja berbicara tentang janji sebenarnya. Karena kalau kita timbang-timbang itu terlalu dangkal, berbeda jauh dengan apa yang disampaikan Papi Tom, lebih ke orientasinya masa depan. Namun terus terang saya juga tidak bisa berpersepsi karena terkadang apa yang disampaikan Mas Yun itu hanya pemanis. Artinya apa? Ada sesuatu di baliknya yang memang sengaja untuk tidak disampaikan. Tapi apapun itulah, coba kita dengar dari Papi Tom berikutnya. Kalau kemudian teman-teman nyerang Bunda Fauzana, ya mohon izin, saya pikir janganlah seperti itu ya. Kalau teman-teman nyerang Mas Iyun, mohon izin, janganlah seperti itu teman-teman ya. Yang terjadi di belakang ini kan tidak semua di-share di media. Kan kita tidak bisa untuk membuat teman-teman Sobat Ngarit itu kemudian menjadi sebuah polemik. Yang jelas teman-teman ya, yang jelas ini memang hubungan di dalam media sosial itu kan sekarang nggak baik. Tapi hubungan yang ada di real life-nya ya, ya ada sedikit kendala pasti. Tapi kalau sampai sesuatu yang ekstrim tidak. Nah, ini lagi teman-teman, clue-nya di sini. Memang ada kehebohan, ada permasalahan di media sosial. Artinya apa yang disampaikan Mas Iyun itu menjadi polemik baru. Dan teman-teman sendiri sudah memahami itu. Ketika sekarang teman-teman Sobat Ngarit mulai terpecah antara yang pro atau setuju dengan pendapatnya Mas Iyun berkaitan dengan janji, ada yang bisa memaklumi dengan keberadaan Bunda Fauzana yang full padat dengan jadwal-jadwal manggungnya. Mungkin itu yang dimaksud Papi Tom. Tapi yang jelas real life-nya, artinya kehidupan nyatanya, hubungan mereka baik-baik. Dan memang tadi disampaikan ada sedikit kendala. Itu mungkin maksudnya berkaitan dengan karir, domisili, dan lain sebagainya tadi. Itu. Dan saya yakin hal itu sudah dibicarakan dari dua belah pihak, baik itu keluarga Mas Iyun maupun keluarga Bunda Fauzana di Minang. Mengenai dengan Ataya ya, aku makasih sama Ataya ya sudah pakai baju Sobat Ngarit. Ataya juga baik ya kan, Ataya juga sepertinya kan pengen memahami semua kultur daerah di Indonesia. Saya lihat juga video-videonya Ataya orang yang ya, dia cewek yang pintar. Tapi ini kembali lagi teman-teman, mohon maaf, semua itu kan ada sejarahnya. Lah ini yang kata-kata saya garis bawahi lagi, semua ada sejarahnya. Teman-teman, ini saya analogikan diri saya sendiri aja ya. Jadi saya sama Mami Hesti itu mengenal itu tahun 2010 ya. Saya menikah itu di tahun 2016 ya. 2016 resepsi kita. Di dalam 5 tahun itu perkembangan ekonomi saya itu luar biasa. Kalau dikatakan kemudian mungkin saya yang digoda oleh wanita, Mami Hesti yang digoda oleh pria, itu pasti banyak. Itu pasti banyak ya. Pasangan itu saling melengkapi. Kalau kita kemudian mencari pasangan yang sempurna, saya pikir gak akan bisa ya. Yang jelas kalau saya pribadi selalu berbicara tentang masalah yang berhubungan dengan kita bicaranya itu apa ya,
cerita atau kita bicaranya itu tentang proses. Kalau kita lihat di sini, Papi Tom ingin menyampaikan bahwa perjalanan kehidupan Papi Tom dengan Mami Hesti itu hampir sama dengan apa yang sekarang itu dialami Mas Iyun. Memang benar-benar merangkak dari bawah, mulai dari bawah. Ya kalau kita lihat memang seperti yang sempat juga disampaikan Mami Hesti, bahwa kehidupan mereka itu memang benar-benar dari bawah, dari nol. Rasa-rasanya hal ini itu pengen disampaikan secara langsung Papi Tom kepada Mas Iyun dengan Bunda Fauzana, bahwa sesuatu yang dimulai dari nol itu belum tentu akan mengalami kegagalan. Itu, dan rasa-rasanya juga buat pelajaran juga kita semua. Ya, saya sama Mami Hesti itu mempunyai proses yang sangat panjang terhadap pernikahan. Saya sama Mami Hesti itu 5 tahun pacaran, bayangkan. Di awal biasa, santai, ketemu belum tentu sebulan sekali. Tapi proses itu yang kemudian akan menjawab dari semua hal-hal yang disangsikan pada waktu itu. Teman-teman, itulah gambaran kehidupan yang disampaikan Papi Tom itu kurang lebih ya sebagai bahan pembelajaran lah untuk Mas Iyun dengan Bunda Fauzana. Dan rasa-rasanya memang arahnya ke situ, agar mereka juga berpikir sesuatu ketika dihadapi bersama itu pasti akan lebih mudah. Dan tadi disampaikan juga bahwa bertemu pun kadang 1 bulan sekali, artinya hampir sama juga dengan Mas Iyun dengan Bunda Fauzana sekarang. Itu, tapi bagaimanapun juga ya kita kembalikan semuanya ke Yang Maha Kuasa lah. Artinya kalau memang mereka berjodoh, sesulit apapun rintangan yang mereka hadapi pasti akan bisa diselesaikan dengan baik. Dan rasa-rasanya Papi Tom juga tidak akan tinggal diam ketika Iyun maupun Bunda Fauzana itu mengalami kesulitan. Ya, mungkin itu saja teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita saling support, saling membantu dimanapun kita berada. Mudah-mudahan jalan terbaik yang mereka temukan. Oke, terima kasih banyak. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam Sambabatan.